negara. Ini adalah pertama di masyarakat Hindu selama ini bergotong royong melakukan renovasi negara sejak 2012 dan hari ini tuntas. Saya merasa mendapat kehormatan untuk bisa. Mudah-mudahan ini pilihan yang tepat bagi Partai Nasdem ya untuk memilih Anies sebagai capres. Mudah-mudahan kinerja Anies ya dari gubernur menjadi capres nanti terpilih jika terpilih jadi presiden, kinerja untuk memajukan bangsa itu terrealisasi ya. Pak Anies penting di dalam memajukan kota kita, menghadirkan ketenangan, keteduhan. Acara pelantikan pengurus DPD oleh DPP. Sekaligus kita deklarasi bahwa kami DPD dan simpatisan atau warga Banyuwangi yang paham tentang Anies Baswedan telah mendeklarasikan diri mendukung Anies Baswedan untuk presiden tahun 2024. Langkah selanjutnya kami akan terus melakukan apa-apa yang sudah kami kerjakan selama ini. Jadi selama ini sejak Januari kami sosialisasi tentang Anies Baswedan ke semua elemen masyarakat. Relawan kami di Gunung Ijen, mereka para penambang Gunung Ijen sudah mendeklarasikan diri mendukung Anies Baswedan pada bulan April kemarin. Sebelum kita deklarasi, elemen-elemen itu sudah mendeklarasi diri. Nelayan, petani dan sebagainya. Petani di Banyuwangi sudah tahu prestasi Anies sudah mampu mengekspor beras. Belum pernah dalam sejarah Indonesia mengekspor beras, baru dari Anies Baswedan. Jadi mereka sangat berharap Anies maju sebagai presiden 2024. Ya, kami sudah mempersiapkan dan dalam waktu dekat 25 kecamatan itu sudah terbentuk pengurus DPC. Setelah DPC terbentuk, kemudian kita masuk ke Jakarta Utama. Itu secara struktural program. Dan itu sudah jalan, dan nanti setelah ini lebih masif gitu, kita lebih terorganisir karena sudah legalitas itu sudah kita pegang dari pusat. Pak Anies Baswedan bisa memimpin Indonesia ini semakin maju dan semakin sukses, itu aja doanya Mbak. Iya, saya orangnya baik, alhamdulillah orangnya baik, ya bisa memimpin selama menjadi baik. Om Swastiastu. Untuk Pak Anies maju presiden. Kesini ya lihat Pak Anies lah. Cuma lihat Pak Anies doang. Betul. Dari Kepulauan Riau terbang ya, makanya tadi abang udah siapin pantun. Sungguh manis bolu pandan, enak dimakan di sejak hari. Selamat pada Pak Anies Baswedan yang telah memimpin Jakarta, ibu kota RI. Tapi kita kehilangan sosok suri toladan yang benar-benar mencintai, menyayangi masyarakatnya, sehingga benar-benar dengan kebijakannya, politiknya adalah yang sebesar-besarnya untuk masyarakat. Dan berkat politik beliau, politik will beliau, kemauan beliau, maka Kampung Gembira ini bisa terbangun dan warga kami kembali memiliki rumah yang layak. Bapak Anies itu harus sebut bahwa peace it's never about the absence of conflict. Peace is about the presence of justice. Karena itulah ada kedamaian. Jadi kedamaian itu fungsi yang dihasilkan dari rasa keadilan. Begitu juga dengan persatuan. Kita ingin ada persatuan. Mana mungkin menghadirkan persatuan dalam ketimpangan? Mana mungkin menghadirkan persatuan dalam perasaan ketidakadilan? Karena itu hadirkan rasa keadilan, di situ muncul kedamaian dan di situ muncul persatuan. Itulah yang sedang kita bangun. Cocok ya, sangat pas sekali karena kinerja Pak Anies sudah terbukti walaupun jarang dieksekusi. Sangat baik sekali. sosoknya Sangat menyenangkan. Banyak bekerja, tidak banyak retorika. Setiap diundang warga, dia pasti datang. Dan kita selalu menginginkan mudah-mudahan Indonesia bersatu, mudah-mudahan Indonesia damai, mudah-mudahan Jakarta bersatu, mudah-mudahan Jakarta damai. Tapi syarat dari kedamaian itu bukan dilihat dengan tiadanya konflik yang disebut dengan damai itu. Damai itu tidak ditandai dengan tiadanya konflik. Damai itu ditandai dengan hadirnya rasa keadilan. Di situ ada kedamaian.
Ya Pak? Mudah-mudahan Bapak Baswedan nanti lolos nanti menjadi presiden. Iya. Bapak kok kenal dengan Pak Anies? Iya, sering tonton di televisi. Oh gitu? Iya. Kesan Bapak gimana kalau ngelihat Pak Anies di TV? Kalau Bapak lihat tiap malam itu nonton sebenarnya, dia itu lembut. Iya. Iya. Oh gitu ya. Suka Bapak dengan pemimpin yang lembut ya? Iya, memang itu yang kita harapkan. Lembut, hatinya perhatian dengan masyarakat. Kalau Bapak bertemu dengan Anies Baswedan, Bapak ngomong apa? Apa Bapak bilang kalau ketemu Anies? Kalau ketemu Anies, Anies ya, mudah-mudahan Bapak nanti lolos. Oh gitu. Iya, ya. itu doa Bapak. Doa ya? Oh luar biasa ya Pak. Oke Pak, siapa tadi? Bapak Wayan Gabling. Iya, di desa Penglipuran. Ini desa yang paling bersih di dunia Pak. Iya katanya. Oke. Saya sudah kurang tahu sudah. Kebanyakan ya para pengunjung yang bilang gitu. Oh begitu. Baik Pak. Ya Pak. Sehat selalu. Iya. Ya, sukses. Semua tadi mendengar sambutan dari Bapak Kobalen menceritakan proses. Disampaikan tadi 60 tahun lebih penantian masyarakat Hindu, khususnya keturunan Tamil, untuk bisa memiliki rumah ibadah. Kehadirannya di tanah air sudah ratusan tahun, dan di Jakarta menunggu lebih dari 60 tahun. Dan hari ini penantian itu mendapatkan akhirnya. Hari ini babak baru dimulai. Fase penantian telah selesai. Sekarang fase untuk menegakkan dimulai. Kami di DKI Jakarta memiliki prinsip yang amat sederhana. Kami ingin merujuk kepada perintah paling dasar mengapa Republik ini didirikan. Republik ini hadir tidak lebih tidak bukan untuk mendapatkan yang disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah sebabnya kita punya kemerdekaan, itulah sebabnya kita punya negara Indonesia. Karena itu ketika ditanya apa tugas paling dasar dari pemerintah, tugas paling dasar dari pemerintah adalah mencapai keadilan sosial, membawa masyarakat menuju keadilan sosial. Disitulah fungsi paling dasar. Begitu juga dengan di Jakarta. Semangat kita adalah semangat menghadirkan keadilan sosial. Bapak-bapak, para pejabat lingkungan Pemprov, saya rasa sudah sangat sering mendengar saya menggunakan kalimat ini dalam jajaran internal kita. Mengambil keputusan apapun, ingat rujukannya adalah kita punya tanggung jawab menghadirkan keadilan sosial. Dan ini kita cerminkan dalam kesetaraan kesempatan. Ketika kesetaraan kesempatan itu ada, maka perasaan keadilan itu akan hadir. Kita mempercayai bahwa keadilan itu abstrak, tapi rasa keadilan itu konkret. Rasa keadilan itu nyata. Terasa tidak keadilan itu, tapi adil itu sendiri abstrak. Rasa keadilan itu bisa dirasakan. Presiden itu. Pak Anies, terima kasih banyak sudah bantu kita selama ini di Jakarta. Kita doakan Pak Anies sehat selalu. Insya Allah Pak Anies jadi presiden juga 2024. Saya maunya Pak Anies tetap maju sampai 2024 selesai. Maunya. Setelah 2024, Maju sebagai presiden Republik Indonesia. kenapa harus Pak Anies? Karena terbukti di Jakarta Pak Anies bisa memimpin dengan baik. Sebagai warga tentunya setelah menjadi gubernur, beliau presiden dari gubernur, bukan berarti beliau akan selesai menjadi warga negara. Saya yakin Pak Anies dimanapun beliau berada, beliau akan membangun wilayahnya, membangun warganya lebih baik lagi. Harapan kita buat Pak Anies sih, semoga menjadi lebih baik lagi ke depannya, dan semoga 2024 bersama Pak Ridwan Kamil bangun Indonesia. Kalau saya sih masih pengen ya, pengen terus nanti kalau misalkan udah 2024, saya pengen Pak Anies jadi presiden. Oh gitu ya? Iya. Kenapa nggak mau?
dia jadi gubernur? Menurut saya dia di gubernur bagus. Jadi supaya lingkupnya lebih besar lagi. Yang ngerasain bahagianya itu bukan kita aja, bukan Jakarta doang, kita provinsi yang lain bisa ngerasain. Di Jakarta. Dan ini adalah lintas sektor. Ketika mencakup pada aspek agama, sama. Negara memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi seluruh warga negaranya, apapun latar belakang agamanya. Kebetulan di sini ada juga Pak Ketua Parisada Hindu Dharma. Beberapa waktu yang lalu kami mengalami hal yang sama. Kami baru mulai bertugas, saya datang di masyarakat Hindu Bali, dan waktu itu menyampaikan, Pak Gubernur, terima kasih kami mendapatkan tanah untuk makam umat Hindu. Tapi kami tidak memerlukan tanah untuk makam. Kami membutuhkan tempat kremasi, mesin kremasi, karena umat Hindu tidak dimakamkan di tanah tapi dikremasi. Karena itu saya sampaikan, kami komitmen akan menghadirkan mesin kremasi untuk masyarakat Hindu. Dan kita bersyukur janji itu sudah tunai tahun yang lalu. Sehingga sekarang masyarakat Hindu Bali di Jakarta, mereka tak lagi kerepotan ketika ada kerabatnya, saudaranya mengalami yang semua dirasakan oleh tiap manusia, ada kematian, maka mereka punya tempat. Disiapkan oleh siapa? Oleh negara. Oleh negara, ini tanggung jawab kita. Kesetaraan itu kita berikan pada semuanya. Sama, kemarin ada Imlek, kita siapkan Jakarta Imlek kan.